Pemirsa, sudah bersama dengan kami ada Haryanto Suwarno dari SBMI. Pak Hari, apa kabar? Sehat Pak? Selamat siang Pak. Ya. Dan juga sudah bergabung pemirsa bersama kami pula ada Valeria Buring, kakak ipar dari korban. Selamat siang Mbak Valeria. Selamat siang. Ya. Dan bergabung pula Romo Paskalis, aktivis dari perdagangan orang dan juga Dervi Bisilinsi, salah satu korban perdagangan manusia. Selamat siang Romo. Selamat siang Romo. Selamat siang, Mbak. Ya, dan juga ada Kakak Devi di sana ya dari Malaysia. Terima kasih semuanya sudah bergabung siang hari ini. Tentunya menjadi tema besar kita adalah rayuan sindikat perdagangan orang. Saya mau ke Romo Paskalis dulu yang kemudian juga sempat mengungkapkan Romo di sejumlah kanal YouTube dan juga di media mengenai adanya peristiwa ini. Temuan Romo atau hasil investigasi yang diperoleh oleh Romo Paskalis mengenai TPPO ini seperti apa? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah Indonesia yang sudah menyelamatkan 20 WNI, walaupun sekarang sedang dalam proses untuk kembali ke Indonesia. Juga saya tahu ada Mas Haris itu dan teman-teman lainnya yang juga bekerja dengan sangat keras untuk berupaya membebaskan bukan saja 20 WNI, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang saat ini belum diselamatkan, bahkan pasti banyak juga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, kami melihat sebenarnya dari tren-tren yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, saya kira saya mengawalinya dengan satu pernyataan seperti ini, bahwa saya merasa kita perlu dengan rendah hati mengakui bahwa kita gagal dalam upaya memberi pencegahan, dalam upaya juga memberi perlindungan, dan terutama dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan orang ini. Dan kesadaran ini sangat penting saya kira dengan rendah hati supaya kita memikirkan kembali dan kita juga berupaya mengevaluasi lagi strategi-strategi pencegahan yang seperti apa yang bisa kita lakukan, strategi-strategi perlindungan dan pemberantasan kejahatan ini yang seperti apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini supaya memang kejahatan-kejahatan ini tidak terulang lagi. Dan dari investigasi yang kami lakukan selama ini, memang kami merasa memang ada semacam pembiaran dan juga ada satu kerja sindikat yang sangat besar yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan banyak instansi juga, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, yang membuat kejahatan ini terasa seperti sulit untuk dihentikan. Saya kira ini menjadi keprihatinan yang sangat mendalam ya, dan kalau kita tidak serius seperti ini, saya tahu Mas Hari seringkali mengatakan ini kejahatan yang amat sangat serius, tetapi ditanggapi dengan cara yang biasa-biasa saja, dan dianggap seringkali tidak serius, padahal ini kejahatan ekstraordinari, tapi seperti biasa saja. Dan kalau masih ini terus dilakukan, maka kita akan mengulang-ulang saja kejahatan ini. Setiap hari kita akan mendapatkan korban, setiap tahun kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini saja. Saya kira itu, Mbak. Romo, temuan dari Romo, lokasinya di mana saja Romo? Negara-negara mana dan kemudian modus seperti apa sih yang digunakan? Kalau tren yang muncul itu, saya kira yang dulu ya, sebelum muncul Kamboja, muncul kemudian Myanmar, dan muncul skema yang baru 3 atau 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini ya, itu kebanyakan tren yang paling banyak itu adalah Malaysia untuk penempatan pekerja migran non-prosedural ya, itu Malaysia dan Timur Tengah. Baru kemudian tren ke depan ini ada muncul ke Kamboja, ada muncul kemudian ke Filipina, ada muncul ke Vietnam, dan ada muncul ke Vietnam. Jadi ini amat sangat masif ya, dilakukan dengan sangat terstruktur, yang melibatkan banyak mafia, melibatkan juga banyak aparat. Saya tahu sekali pintu masuk karena kebetulan saya di Batam, itu banyak sekali melibatkan oknum, ya, oknum kepolisian, oknum aparat yang lain, bahkan oknum imigrasi juga ada, dan bekerja dengan sangat masif, terjadi dengan sangat mengerikan, dan uangnya juga sangat besar. Oke, baik, saya mau ke Mas Hari. Mas Hari tadi juga sudah banyak disinggung, nampaknya sudah banyak komunikasi juga dengan Romo Paskalis ya. Kalau tadi juga disebutkan ada oknum aparat sindikat di situ yang harusnya bisa menjamin keamanan warga negaranya, tapi justru ini termasuk dalam temuan tersebut, Mas Hari.
Ya, di dalam konteks melihat secara luas perdagangan orang, sebetulnya kita nggak boleh melepaskan seperti yang dikatakan Romo tadi ya, soal mekanisme pencegahan, kemudian penindakan hukumnya, sama kemudian pemulihan korban. Ya, saat ini terjadi adalah kita melihat pencegahan. Seringkali kemudian Romo juga menemukan banyak hal, kami pun juga menemukan banyak hal karena penindakan hukum yang kurang tegas ini membuka keran perdagangan orang warga negara Indonesia yang dengan modus yang saat ini online scam di Myanmar. Ini menjadi salah satu topik pembahasan yang sebetulnya sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu bahwa praktik-praktik perdagangan orang ini ada aktor intelektualnya. Selama ini kemudian pengalaman dari Serikat Buruh Migran Indonesia yang seringkali dibidik di dalam masuk bui dengan menggunakan undang-undang TPPO itu adalah klasterinya. Tetapi kemudian kami melihat soal aktor intelektual yang terjadi misalkan dalam konteks Myanmar ini. Dua pelaku yang hari ini kemudian sudah ditetapkan oleh kepolisian menjadi tersangka tanggal 9 yang lalu atas laporan kami sudah meyakinkan kepada kepolisian untuk melakukan pengembangan. Karena dua orang ini nggak mungkin kemudian bisa bekerja sendiri. Ada aktor-aktor yang bekerja di level daerah. Ada aktor yang bekerja kemudian di level pembuatan dokumen. Salah satunya disebut trauma adalah imigrasi. Ini penting. Ada kemudian bukti-bukti yang kami kantongi sebagai petunjuk awal kepolisian. Bagaimana teman-teman yang 20 ini ada beberapa yang kemudian membuat dokumen paspor itu cuma hitungan jam. Selesai tanpa ada screening, kemudian akan bekerja di mana dan sebagainya. Kemudian di dalam proses penempatannya, teman-teman yang 20 yang baru-baru ini adalah tidak langsung ke Myanmar. Melainkan mereka diberangkatkan menuju Thailand, kemudian diberangkatkan lewat darat dan tidak melalui imigrasi Myanmar. Ini patut diduga, ini kejahatan internasional, aktor intelektualnya adalah orang-orang yang hebat. Karena perdagangan orang identik dengan bisnis. Oke, jadi ketika Romo tadi mengatakan bahwa ini kasus luar biasa, tapi kalau penanganannya biasa saja, tidak akan kemudian memberikan efek jerah. Yang ditangkap bukan aktor intelektualnya, begitu Mas Heri ya? Betul Menarik sekali, kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa, tapi usai jeda kami kembali untuk Anda.